Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reo Alfarisi dari jurusan Tadris Matematika. Di sini saya akan membacakan serta menjelaskan makna dan nahwu dari kitab Ta'limut Ta'lim materi ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma taksirul ilmi fa huwa sifatun yatajalla biha liman famat iya bihil mazkuru wal fikhu ma'rifatu daqaiqil ilmi. Dan adapun pengetahuan ilmu, maka ilmu itu adalah sifat yang bisa jelas, dan dengan sifat itu bagi orang yang ada sifat itu pada orang itu yang tersebut, dan fikih adalah mengenal kepada keharusan ilmu. Nah, jadi fikih itu jadi dalam ilmu itu, ilmu pengetahuan itu adalah sifat. Nah, kemudian lanjut. Qala Abu Hanifah, berkata Abu Hanifah ini berkata, kemudian lanjut, rahmatullahi alaihi, semoga Allah merahmatinya. Nah, jadi setelah Abu Hanifah berkata semoga Allah ini merahmatinya, maksudnya memberikan keridhoannya dan rahmat buat si Abu Hanifah yang sudah berkata. Kemudian dilanjut, al-fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Yang artinya, ilmu fikih itu adalah mengenal diri terhadap apa saja yang memberatkan diri. Nah, jadi ilmu fikih itu merupakan ilmu yang digunakan untuk mengenal diri terhadap apa saja dan apa saja yang memberatkan diri. Jadi jika kita merasa berat terhadap sesuatu, dan supaya kita bisa mengenal apapun dan bisa mengenal semuanya apa saja, nah kita tuh harus mengenal dan mempelajari ilmu fikih. Nah, karena ilmu fikih ini tuh sangatlah penting. Kemudian lanjut, waqala. Nah, dan berkata, siapa yang berkata? Nah, yang berkata ini tuh Abu Hanifah, karena kan sebelumnya sudah ada ya perkataan qala Abu Hanifah ta. Nah, maka lanjut lagi si Abu Hanifah ini tuh berkata kembali waqala. Nah, kemudian Abu Hanifah ini berkata lagi, mal ilmu illa lil amali bihi wal amalu bihi takul ajili lil ajili fayambagi lil insani an la yakfula an nafsihi. Nah, bukanlah ilmu kecuali hanya untuk diamalkan dengan ilmu itu, dan mengamalkan kepada ilmu adalah meninggalkan yang seseorang demi masa akan datang. Maka semestinya kepada manusia itu untuk tidak lalai tentang dirinya. Nah, jadi ilmu itu tuh harus diamalkan. Bukan ilmu jika kita tuh kita nggak mengamalkan. Misalnya kita bisa paham matematika atau paham kalkulus, maka sebaiknya kita mengajarkan kepada orang lain dan mengamalkannya supaya ilmu itu berkah dan kita pun juga mendapatkan manfaat-manfaat dari ilmu itu. Misalnya ketika kita sudah mengajarkan orang tentang orang ilmu, terus tiba-tiba orang tersebut tuh paham akan ilmu itu, maka kita akan terasa bahwa ternyata ilmu yang kita miliki itu sangat berguna buat orang lain, dan insya Allah pahalanya itu akan terus mengalir karena kita sudah mengamalkan ilmu itu. Dan apalagi ketika orang itu tuh mengajarkan kepada anaknya, maka akan secara turun temurun. Nah, jadi kita bisa merasakan nih manfaat dari ilmu itu. Wa ma yanfa'uha wa ma yaduruha fi ulaha. Nah, artinya, dan apa saja yang bermanfaat kepada dia yang ada pada diri, dan apa saja membahayakan kepada dia di permulaannya. Nah, jadi apa saja sih yang berilmu itu yang bermanfaat buat dia, dan apa saja sih ilmu yang bisa membahayakan diri ya. Nah, jadi ada ilmu yang bisa bermanfaat, ada juga yang dapat membahayakan diri kita sendiri. Nah, contohnya misalnya seperti ini, ilmu yang bermanfaat tuh kayak kita mengajarkan kebaikan. Nah, itu tuh bermanfaat buat orang lain. Nah, ilmu yang gak baik tuh misalnya kita punya ilmu buruk, misalnya kita punya perbuatan yang tercela, ilmu yang tercela lah, kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Nah, itu tuh nggak boleh karena berbahaya. Misalnya
mohon maaf, kita kita mengajarkan orang lain untuk menyontek. Misalnya si A sedang ulangan, nah si B sedang ulangan, kemudian si A tuh mengajari si B. Jika yang baik itu misalnya si A mengajari si B cara-caranya, misalnya kita harus belajar, kemudian harus banyak usaha, karena usaha itu tidak menyertai hasil. Tapi ilmu yang buruknya jika si A itu mengajari untuk mencontek saja, karena dengan mencontek mendapatkan nilai bagus tanpa usaha. Nah itu sangat berbahaya, karena rugi jika kita terbiasa mencontek, maka seterusnya pun kita jadi nggak paham tentang ilmu itu. Misalnya ilmu matematika atau kalkulus, kita nggak paham tentang ilmu itu jika kita itu sudah dibiasakan mencontek, dan akhirnya akan rugi pada diri kita sendiri. Kemudian lanjut, fayastajlibu mayan fauha wayastajnibu mayahduruha. Artinya, maka hendaklah mencari pelajar apa-apa bermanfaat kepada dirinya dan menjauhi apa-apa yang membahayakan kepada dia. Nah, jadi ketika kita mendapatkan ilmu yang baik, kemudian pokoknya hal-hal yang positif, kita dekatlah kepada hal yang positif supaya kita juga beruntung dan tidak mengalami kerugian. Nah, tapi jika ada hal-hal yang negatif, maka jauhilah sesuatu yang haram gitu. Kemudian lanjut, kaila yakuna aqluhu wa ilmuhu hujatan alaihi, yang artinya supaya tidak menjadi akalnya dan ilmunya menjadi hujan yang mengalahkan dia. Nah maksudnya supaya akal dan ilmunya itu kalau kita tidak menjadi hujan kepada yang mengalahkan dia, itu maksudnya yang bisa membuat rugi dia. Misalnya ibarat kita lagi ada di tengah-tengah terus kita hujan, nah, kan otomatis baju kita kebasahan. Nah itu perumpamaannya seperti itu. Kemudian dilanjutkan lagi, fayas dadu ukubatan ba'du billahi min sahotihi wa iqabihi wa qad waroda fi mana fi bil ilmi wa fado ilihi. Yang artinya fayas, nah yang artinya maka akan bertambah siksaan kami kepada Allah dari mukanya dan dari sisanya, dan sungguh telah datang tentang tingkatan-tingkatan ilmu dan keutamaan-keutamaan ilmu. Ya, jadi janganlah sampai kita mendekatkan diri kepada hal yang buruk ya. Kemudian lanjut, ayatun wa ahbaru sohihatun mashuratun lam nastaqil bizikriha kaila yatulal kitabu. Yang artinya ada beberapa ayat dan hadis yang benar yang masyhur, tapi kita tidak akan berfokus untuk mengingatnya supaya tidak menjadi panjang dalam kitab ini. Nah, jadi maksudnya si pengarang ini ada dalam ayat Al-Quran dan hadis yang masyhur, tapi tidak difokuskan atau dituliskan dalam kitab ini karena nantinya akan menjadi panjang. Jadi maksudnya ini di kitab ini tuh kayak ringkasannya saja. Intinya tuh kita harus mendekatkan diri pada ilmu yang baik, kemudian menjauhi yang buruk, begitu. Baik, selanjutnya adalah penjelasan ilmu nahwunya. Pada pekan ini akan dijelaskan yaitu mengenai huruf hijaiyah, apa itu mabani, apa itu ma'ani. Nah seperti itu. Nah huruf hijaiyah yang seperti kita ketahui itu ada alif, batasa, jim, ha, dan seterusnya sampai ya. Itu yang biasa kita kenal waktu mengaji dulu. Nah kemudian di kitab ini akan kita kaji. Wa akma yaksil ilmi waw alif ma alif ta fa sin ya ro alif lam ain lam mim. Nah itu tuh namanya huruf hijaiyah, kayak waw huruf hijaiyah, lam alif huruf hijaiyah. Nah waw sendiri termasuk huruf atop. Nah jika dipisah tetap punya artinya itu dan. Nah kemudian jika digabung itu menjadi huruf ma'ani. Nah jadi dipisah itu jadinya mabani ya. Dan lanjut, fawa, fa, ha, waw itu jika dipisah itu huruf
mabani, kemudian digabung huruf ma'ani karena punya arti. Kemudian sin, fa, to, sin, fata itu dipisah huruf mabani digabung huruf ma'ani. Kemudian lanjut ada ya, ta, ja, ya, ta, jim, lam. Nah ini tuh jika dipisah itu huruf mabani ya, kalau digabung huruf ma'ani karena punya arti. Ba, ha, alif. Nah ini tuh kalau sendiri-sendiri itu nama jenisnya itu huruf hijaiyah, tapi jika digabung tuh namanya huruf ma'ani. Kemudian itu dipisah namanya mabani ya, karena ma'ani itu udah punya arti. Lam, mim, nun. Nah itu tuh huruf mabani, tapi liman itu huruf mabani. Qaf, alif, mim, ta itu huruf mabani. Kemudian qomat itu huruf ma'ani. Ha, ya, ba, hi, ha. Nah itu huruf mabani digabung jadi huruf ma'ani. Tapi ba ini termasuk huruf jar ya, tapi jadi tetap tidak, bukan huruf jar, kecuali kalau ba-nya itu terpisah. Kemudian alif, lam, mim, dal, za, kaf, waw, ro itu huruf mabani digabung huruf ma'ani. Waw, alif, lam, fa, qaf, ha itu huruf mabani, tapi jika digabung itu huruf ma'ani. Mim, ain, ro, fa, ta itu huruf mabani digabung jadi huruf ma'ani. Dal, ko, alif, ain, ko, alif, lam, ain, lam, mim itu huruf mabani digabung jadinya mabani karena punya arti. Qaf, lam, alif, ain, ba, waw, ha, nun, ya, fa, ta itu mabani digabung ma'ani. Rahmatullahi alaihi itu huruf mabani. Kemudian alif, lam, fa, ko, ha itu huruf mabani kemudian digabung huruf ma'ani. Mim, ain, ro, fa, ta, alif, lam, nun, fa, sin itu huruf ma'ani. Mabani digabung jadi ma'ani. Mim, alif, lam, ha, alif, waw, mim, alif, ain, lam, ya, ha, alif itu huruf mabani digabung jadi ma'ani. Waw, qaf, alif, lam, mim, alif, alif, lam, ain, lam, mim, alif, lam, alif, lam, ain, mim, lam, ba, ha, waw, alif, lam, alim, ain, mam, mim, lam, ba, ha, ta, ro, ka, alif, lam, ain, jim, lam, kemudian lam, alif, ja, lam, fa, ya, nun, ba, koin, ya, lam, alif, nun, sa, nun, alif, nun, lam, ya, goin, fa, la, an, nun, fa, sin, ha itu huruf mabani. Kemudian kalau digabung tuh ma'ani karena punya arti seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian waw, mim, alif, waw, mim, alif, ya, nun, fa, ain, ha, waw, mim, alif. Tapi kalau wa, ma, a itu namanya huruf hijaiyah walaupun ada harokatnya, tapi kalau tetap aja jadi namanya huruf mabani. Kemudian lanjut ya, do, ro, ha, alif, fa, ain, waw, lam, alif, ha, alif, fa, ya, shin, ta, jim, lam, ba, mim, alif, ya, nun, fa, ain, ha, alif, waw, ya, jim, ta, nun, ba, mim, alif, ya, do, ro, ha, alif itu namanya huruf hijaiyah jika semuanya, tapi bisa juga dikatakan huruf mabani karena belum punya arti. Huruf hijaiyah itu ibarat kayak. Kemudian lanjut mim, nun, alif, qaf, ba, alif, lam, ain, lam, mim, waw, fa, do, a, ain, lam, ha, alif, ya, alif, ta, waw, alif, jim, ba, ro, bam, ro, sod, ha, ya, ha, ta, mim, shin, ha, waw, ro, ta, lam, mim, nun, shin,
ta, ro, ghain, lam, ba, da, ha, ro, ha, alif, ha, ya, lam alif, ya, to, waw, lam, alif, lam, fa, ta, alif, ba. Ini tuh namanya huruf hijaiyah kesemuanya, tapi bisa juga namanya huruf mabani. Nah, tapi kalau misalnya udah jadi kalimat mana kibil ilmi wa fadot ilihi ayatu wa baru sohiyahatun mashuratun lam astagil bizikriha kaila yatulal kitaba. Itu jadi namanya huruf ma'ani karena udah punya arti. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.